Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali rekan-rekan mahasiswa. Semoga sehat selalu ya. Salam semangat pembelajar. Nah, minggu lalu kita sudah ngebahas tentang bagaimana membangun reputasi suatu website gitu ya. Dan membangunnya itu kita memerlukan konten untuk SEO, Search Engine Optimization. Nah, di sini saya akan ngebahas lagi bagaimana cara menjadi konten authority di dunia digital. Jadi konten strateginya nih, bagaimana agar kita bisa menjadi konten kreator yang baik gitu ya, agar kita bisa nge-grab attention seperti itu. Nah, tapi sebelum membahas ke strateginya, kita harus menjawab dulu pertanyaannya, kenapa kita harus mempunyai konten gitu ya? Kenapa? Ya, tentu aja ya, karena di dunia digital ini semua adalah content based gitu. Jadi ketika kita lihat behavior orang saat ini, di zaman saat ini, mulai dia baru bangun gitu ya, mungkin dari bangun dia langsung bangun nggak cuci muka, tapi dia langsung cari handphone di sampingnya, lihat ada notif apa, ada WA apa yang ketinggal, atau ada info misalkan sepak bola skornya berapa tadi malam, atau ada dia lagi nyari-nyari berita-berita apa atau status-status update di sosial media dan lain sebagainya. Dan itu sangat umum dilakukan oleh orang-orang saat ini gitu ya. Dan setiap harinya handphone itu menjadi paparan untuk paparan konten digital. Jadi orang itu selalu melihat, baik dia kerja ataupun dia istirahat gitu ya, nggak ada, mungkin ada tapi jarang banget mungkin orang yang di daerah di desa atau di daerah terpencil yang nggak terlalu peduli sama handphone gitu ya. Nah, tapi di saat ini gadget-gadget, handphone, laptop, tablet, ketika kita melihat, kita fungsinya itu nggak mungkin cuma WA aja, nggak mungkin Telegram aja, nggak mungkin telepon aja misalkan gitu ya. Pasti kita akan melihat konten-konten yang lain gitu ya, karena banyak banget distraction-nya gitu ya, ntar ada notif apa. Nah, itu strategi agar Anda terus-menerus mengkonsumsi konten gitu ya. Oleh karena itu, kita harus bisa membuat konten yang bagus gitu ya. Jadi kita harus bisa menjadi authority content gitu ya. Nah, authority content itu kita harus ahli di bidangnya gitu ya. Lebih baik kita bisa membuat suatu konten yang spesifik untuk target market Anda, tapi fokus banget itu konten itu berkualitas gitu ya, dibanding kita kontennya itu random gitu ya. Dan terlalu random itu akan sulit juga untuk menggait audiens kita, atau mereka audiens juga akan bingung apa sih dari konten yang bisa kita dapat dari konten kita yang ingin di deliver value-nya seperti itu. Dan tentu menjadi konten authority di dunia digital ini nggak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Nggak bisa tuh kita hanya upload 1-2 video atau tulis postingan 3 kali dalam seminggu, dalam 1 bulan udah selesai. Habis itu kita berharap orang akan banyak follower gitu ya. Nah, itu nggak mungkin terjadi gitu ya, orang nggak akan mengingat kita. Dan kita harus bisa melakukan itu secara kontinu, konsisten dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Jadi rekan-rekan harus bisa membuat konten yang menarik, dan ini konten ini dilakukan terus-menerus untuk menjadi perhatian mereka. Dan perhatian mereka itu akan kita dapatkan dan kita bisa mengarahkan sesuai dengan tujuan dari bisnis kita. Misalkan kita ingin buat mereka jadi member, atau mereka bisa subscribe dan lain sebagainya, tergantung bisnis rekan-rekan, hingga transaksi penjualan mungkin gitu ya. Karena ujung-ujungnya pasti adalah yang diincar atau yang diinginkan adalah profit di dunia digital ini, seperti itu. Oke, kalau kita lihat konten-konten di dunia digital itu banyak banget yang authority-nya. Misalkan dari Wikipedia, mungkin dia segmentasinya dia hanya ingin untuk orang mencari tahu. Ini kayak ensiklopedia ya. Ensiklopedia itu kan berupa buku rujukan gitu. Orang akan melihat rujukan-rujukan, referensi-referensi dari buku kalau zaman dulu. Nah, kalau sekarang dari Wikipedia, pengertian-pengertiannya. Terus habis itu kita ingin belajar tentang agama misalkan ya, kalau dulu kita harus ke pengajian, tapi kalau sekarang kita melihat bahwa ustadz-ustadz banyak juga yang membuat konten-konten secara digital, kayak Ustadz Adi Dayat, Ustadz Abdul Somad gitu, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Mereka membuat konten religi di konten YouTube misalkan seperti itu, atau mungkin juga di sosial medianya dan lain sebagainya. Ada juga podcast gitu ya, ada di Komposer tuh yang sangat terkenal. Dia hanya berbicara doang tuh, berdua, terus habis itu dijadikan konten.
Habis itu juga misalkan jurnalisa tentang konten-konten mistik atau tamboikun makanan. Nah, itu mereka sangat spesifik di bidang mereka masing-masing, dan mereka membuat konten berkualitas dan mereka membuat konten yang sangat banyak secara kontinu, sehingga mereka bisa menjadi authority konten di dunia digital. Nah, rekan-rekan, kalau membuat konten harus distrategikan. Nah, baru deh nih sekarang kita akan masuk ke pembahasan bagaimana strategi konten digital. Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana caranya kita memulai konten strateginya gitu ya. Nah, yang pertama paling utama adalah Anda harus set up your goals gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu nih objektifnya. Kita membuat konten ini untuk apa gitu ya. Apakah untuk awareness kah? Apakah untuk mereka menjadi subscribe kita? Atau kita mau membuat list building? Atau kita ingin redirect ke website dan melakukan pembelian, ke marketplace dan lain sebagainya gitu ya. Tentu dalam membuat konten ini kita nggak bisa melakukan hard selling terus gitu ya. Bisa aja sih kalau memang platformnya itu platform untuk berjual beli, tapi kalau sosial media kita harus bisa fokus membuatkan konten yang bermanfaat gitu ya, mau dari artikel mau video gitu ya. Misalkan kita mau bikin video olahraga gitu ya untuk ngebakar lemak, misalkan kita harus konsisten seperti itu. Nanti kita ujung-ujungnya bisa berjualan produk-produk misalkan suplemen untuk kesehatan atau untuk badan gitu ya, protein gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung dari tujuan-tujuannya. Jadi harus dilihat dulu nih, goal kita apa sih, kita mau ngebuat konten seperti apa sih, dan kita harus bisa melihat bagaimana kita bisa menangkap audiens tersebut gitu ya. Oke, itu yang pertama, kita harus tentukan dulu objektif goalnya. Lalu yang kedua, nah ini masih related dengan goals tadi, yaitu audiens. Ketika kita sudah tahu, kita misalkan mau fokus di olahraga kesehatan, kita mau fokus di mistik, atau kita misalkan ngevlog atau dan lain sebagainya. Nah, kita lihat nih target audiens kita siapa, kita harus tahu gitu ya. Dan ini kan ilmu dasar pemasaran banget ya. Kalau misalkan rekan-rekan belajar di kelas manajemen pemasaran, pasti belajar dengan segmenting, targeting, positioning gitu ya. Nah, di sini audiens ini juga mempunyai brand persona. Rekan-rekan harus tahu siapa demografinya yang bagaimana, psikografinya bagaimana. Dengan itu rekan-rekan bisa melihat secara pasti, secara jelas siapa target dari yang akan menikmati konten rekan-rekan seperti itu. Jadi harus kita tahu dulu. Yang kedua itu adalah audience gitu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah pilih konten channelnya, choose konten channel gitu ya. Karena konten channel ini ada banyak banget gitu ya. Anda misalkan mau fokus di dunia karir, misalkan bisa di LinkedIn, atau Anda bisa video base di YouTube, atau misalkan di sosial media gitu ya, atau di TikTok, atau di Twitter dan lain sebagainya. Semua mempunyai karakteristiknya. Nah, rekan-rekan pilihlah konten konten channel mana yang ingin difokuskan, di mana yang mau didekatkan kepada audiens. Dilihat dulu nih audiens itu dia berkerumunnya di mana. Nah, di situ sebaiknya kita masuk ke channel-channel tersebut gitu. Saran saya fokus dulu di salah satu channel, baru kita melakukan ke channel-channel yang lain. Karena kalau kita langsung ke semua channel, tentu kita memerlukan resource yang besar juga ya. Tapi kalau resource kita terbatas, sebaiknya kita fokus membangun dari satu channel ke channel-channel yang lain sesuai dengan target market kita berada, seperti itu. Itu dia yang ketiga, pilih konten channelnya. Yang keempat adalah tim. Wah, ini udah saya sering bahas nih, yaitu bagaimana kita membuat Avenger team gitu ya, bukan Superman gitu ya. Kalau Superman cuma sendiri, kalau Avenger tuh berbagai macam superhero jadi satu, akhirnya kuat, dia bisa ngalahin Thanos. Nah, begitu juga dengan menjadi content authority di dunia digital. Sebenarnya akan sangat capek, akan sangat berdarah-darah kalau kita menjadi orang yang melakukan editing, kita syuting, kita bikin copywriting-nya, kita lihat skripnya, terus habis itu kita cari konten untuk topik-topik pembahasannya, terus habis itu belum lagi proses syutingnya dan lain sebagainya. Nah, itu kalau dilakukan sendiri, nge-produce satu konten aja, kalau video aja akan sulit gitu ya. Tapi kalau misalkan rekan-rekan punya timnya, siapa yang ngaturnya, siapa yang buat skripnya, siapa yang bikin desainnya, habis itu siapa yang bikin bagaimana ngarahin alurnya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu tentu akan menjadi lebih produktif dalam memproduksi konten gitu ya. Jadi rekan-rekan harus mempunyai tim.
tentukan tim rekan-rekan dan tentukan job desk mereka agar bisa membangun konten yang banyak, yang berkualitas dan secara masif, secara banyak gitu ya. Jadi kalau udah berkualitas banyak, tentu rekan-rekan akan menjadi authority content gitu ya. Tentu akan mendominasi dan akan lebih cepat menjadi top of mind di para audiens atau di customer yang ingin rekan-rekan tuju, seperti itu. Itu yang keempat adalah resource, adalah tim. Lalu yang kelima adalah konten kalender. Nah, rekan-rekan ketika membuat konten jangan tiba-tiba langsung posting 10 video habis itu vakum sebulan gitu ya. Atau udah punya 100 video nih, nah dipostingnya itu pagi siang malam habis itu ketika udah 100 kontennya habis nggak ada lagi kontennya. Nah, itu jangan kayak gitu. Tapi rekan-rekan harus analisa jam-jamnya, jam-jam produktif, jam-jam orang peaknya itu atau tinggi-tingginya itu lagi ngelihat channelnya itu, misalkan melihat Instagram, nah itu lagi di jam berapa gitu ya. Nah, di situ baru kontennya itu kita posting secara rutin. Jadi kita strategi nih, misalkan Senin kita mau posting ngebahas apa, habis itu Selasa apa gitu ya, sampai hari Jumat misalkan, atau sampai hari Sabtu gitu ya, jadi hari Minggu libur. Nah, kalau udah terkalender kayak gitu, rekan-rekan akan lebih mudah menentukan konten-konten apa setiap harinya, topik-topik apa, sehingga akan lebih terorganisir dan akan lebih membuat audiens mengerti, oh hari ini konten ini gini seperti itu. Jadi akan sangat ditunggu-tunggu konten rekan-rekan jika mempunyai konten kalender yang bagus gitu ya. Nah, itu konten kalender akan memudahkan rekan-rekan untuk tetap konsisten. Itu yang kelima. Lalu sekarang yang keenam. Nah, ketika sudah semuanya kita lakukan, tentu adalah kita harus create and publish konten kita gitu. Kita harus memproduksi, harus membuat konten kita, kontennya ini sangat yang baik dan berkualitas. Nah, sebelum publish, ketika dibikin, ada baiknya rekan-rekan jangan lakukan publish dulu. Rekan-rekan kalau misalkan sendiri, berhenti dulu, terus habis itu dilihat, direview, habis itu dilihat mana yang kurang. Kalau jika udah dirasa bagus, baru publish gitu ya. Atau misalkan kalau punya tim, ada tim yang melakukan review atau kepada audiens gitu ya, cari sampelnya atau siapa yang benar-benar objektif melihat terkait konten kita, apakah sudah bagus atau belum, seperti itu. Nah, tujuannya agar kita bisa menghasilkan konten berkualitas, nggak konten yang asal-asal aja gitu ya. Tapi kalau misalkan kita udah bisa membuat konten yang secara kontinu dan berkualitas dan terus publish, tentu ini akan sangat baik untuk keberlangsungan bisnis kita gitu ya. Jadi create and publish konten itu yang ke-6 gitu. Terus habis itu yang ke-7. Nah, yang ke-7 ini rekan-rekan harus mengukur hasilnya gitu ya. Harus measure your result gitu. Jadi rekan-rekan ketika udah publish, coba dilakukan review. Gimana engagementnya, gimana impressionnya, bagaimana mereka misalkan kalau misalkan rekan-rekan mau lihat dari campaign rekan-rekan masuk dari konten itu masuk ke website gitu ya, lihat dari Google Analytics-nya atau dari pixel Facebook gitu dan lain sebagainya. Kita harus membaca data. Nah, di dunia digital ini data ini sangat penting karena dengan data ini kita bisa menganalisa strategi selanjutnya. Gitu. Jadi rekan-rekan harus punya alat ukur terkait dengan konten dan campaign-nya rekan-rekan. Gitu. Jangan mungkin ketika udah publish ya udah rekan-rekan gak analisa tapi lakukan. Tapi rekan-rekan terus membuat konten habis itu nggak ada perbaikan. Nah, itu sangat disayangkan ya. Jadi rekan-rekan seperti jalan di tempat aja gitu dan mungkin rekan-rekan nggak sadar kekurangannya atau ketidaksukaan audiens terhadap konten rekan-rekan apa gitu ya. Kenapa impressionnya sedikit padahal udah konten kita udah rutin selama sebulan itu udah ada 25 video selama setahun tapi kok follower sama subscriber masih sedikit. Nah, itu tentu ada hal yang salah seperti itu. Jadi penting ketika kita udah publish konten kita lakukan analisa agar kita bisa lakukan perbaikan. Oke, itu dia. Ada 7 strategi untuk konten marketing rekan-rekan agar bisa menjadi authority konten di dunia digital gitu ya. Memang prosesnya ketika kita membuat konten digital ini adalah proses yang panjang, rekan-rekan harus konsisten. Tapi konsepnya adalah ketika rekan-rekan tanam sekarang, habis itu ini akan efeknya akan panjang, akan long term gitu ya, karena konten ini akan selalu ada gitu. Jadi saya harap rekan-rekan bisa terus semangat untuk membangun konten-konten berkualitas agar menjadi konten authority di dunia digital. Oke.
Terima kasih atas perhatiannya. Untuk mahasiswa saya, silakan dikerjakan kuis dan forum di kuliah online. Dan jika ada yang mau ditanyakan, silakan di kolom komentar YouTube ini atau boleh di forum yang ada di kuliah online gitu ya, agar pembahasannya semakin tajam. Oke, itu dia. Terima kasih. Saya Muhammad Al Faruq Abdullah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.